Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurlis Nadiwati. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai media yang telah saya buat hari lalu. Ini hasilnya. Kita bisa klik mulai. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Misal kita pencet meiosis, maka akan keluar mengenai materi pembahasan meiosis. Kemudian misal kita pencet spermatogenesis, kita juga akan terbuka materi mengenai spermatogenesis. Nah, di sini juga terdapat pretest. Nah, misal kalau mau mulai pembelajaran bisa dulu dilakukan pretest. Nah, di pretest ini juga terdapat kunci jawabannya. Misal udah dijawab pretestnya, nanti kita bisa tahu kunci jawabannya. Nah, ini kunci jawabannya. Tuh. Oke, langsung saja kita mulai mengenai pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu apa sih? Nah, di sini pembelahan sel itu ada pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Nah, ada juga pembelahan amitosis. Nah, apa itu pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis itu adalah pembelahan yang tidak terjadi reduksi sejumlah kromosom. Sedangkan pembelahan meiosis itu merupakan pembelahan terjadinya reduksi jumlah kromosom. Untuk pembelahan amitosis itu merupakan pembelahan biner. Next. Nah, untuk pembelahan mitosis itu ada interfase. Interfase itu merupakan terjadinya replikasi DNA dari satu salinan menjadi dua salinan. Pada fase gap 1 belum terjadi replikasi DNA. Pada fase sintesis, DNA dalam inti mengalami replikasi sehingga menghasilkan salinan 2 DNA. Kemudian pada fase gap 2, replikasi DNA telah selesai dan siap untuk mengadakan pembelahan sel. Nah, ini tahap-tahapnya ada profase, metafase, anafase, telofase. Untuk pembelahan sitoplasma dan diikuti pembelahan sel yang baru. Sekat pemisah dua inti tersebut menjadi dua sel anakan. Ini itu siklosel. Ada siklosel itu fasenya ada pembelahan sel meiotik dan fase pertumbuhan atau interfase. Terdiri dari fase gap 1, fase sintesis, dan fase gap 2. Sebelum sel memasuki fase mitotik dan siap membelah. Untuk ciri-ciri tahapan mitosis, yang pertama itu prafase ditandai dengan menghilangnya membran inti dan terbentuknya benang-benang kromatin. Nah, kemudian metafase ditandai dengan kromosom yang berderet di bidang ekuator. Kemudian pada anafase ditandai dengan kromosom mulai bergerak ke arah kutub yang berlawanan ditarik oleh benang-benang spindel. Kemudian telofase itu sel dibagi menjadi dua sel anakan. Nah, ini ada pretest, bisa dikerjakan nanti ya kalau misalnya didapatkan ada maksud tadi. Kemudian untuk pembelahan mitosis itu merupakan ada sitokinesis, di mana adalah pembelahan sitoplasma. Kemudian untuk karyokinesis adalah pembelahan inti sel. Nah, untuk pembelahan meiosis itu pertama ada liptoten, zigoten, pakiten, diploten, kemudian dia kinesis. Untuk meiosis 2 itu ada telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Bisa ditayangkan videonya juga teman-teman. Ada gametosis hewan jantan atau spermatogenesis. Ya, pertama itu spermatogonium, sifatnya diploid. Kemudian ada spermatosit primer, sifatnya itu diploid. Kemudian membelah lagi menjadi spermatosit sekunder dan spermatid. Untuk spermatosit sekunder itu sifatnya haploid. Untuk spermatid juga sifatnya haploid. Nah, kemudian akan berdiferensi sel dan pembentukan sperma gamet jantan haploid. Untuk gametosis hewan atau yang betina itu pertama ada oogonium, sifatnya diploid, oosit primer, sifatnya diploid, kemudian membelah lagi menjadi badan kutub pertama dan oosit sekunder.
Untuk bagian kutub pertama itu sifatnya haploid dan oosit sekunder juga sifatnya haploid. Untuk spermatogenesis itu ada bagian-bagiannya, itu ada bagian kepala, ada ekor, ada nukleus, terminal. Dan sekian, terima kasih. Mungkin media ini bisa digunakan untuk media pembelajaran pembelahan sel. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.